Ya, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi pada pembelajaran hari ini, yaitu kita akan melanjutkan tema 5, pahlawanku, subtema 3, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran yang ke-1 sampai 6. Yuk kita lihat apa yang akan dibahas hari ini. Nah, yang dibahas dalam pembelajaran hari ini adalah 1. Cermin dan sifat bayangannya. Terus yang nomor 2, cara kerja periskop. Terus ketiga, sikap kepahlawanan sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Yang keempat, menyanyikan lagu Hari Merdeka. Yuk kita ikuti materinya. Cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada cermin datar, yang kedua ada cermin cekung, dan yang ketiga ada cermin cembung. Nah, ayo kita pelajari, kita bahas satu-satu. Sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar, ya, bayangannya yaitu pertama ukuran besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Jadi bayangan yang dipancarkan oleh cermin itu baik besar maupun tingginya sama dengan benda asli yang dipancarkan, ya. Kemudian kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri di bayanganmu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kamu menghadap ke cermin, jadi tangan kanan nanti kelihatan ada di tangan kiri atau sebelah kiri. Nomor 3, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contohnya, benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Jadi kalau kalian berias, menggunakan cermin datar seperti itu. Cermin untuk melihat bayangan kalian, untuk bersisir sebagainya itu biasanya menggunakan cermin datar. Sifat bayangan cermin datar itu sudah dijelaskan tadi, ukuran bayangannya sama dengan benda. Nah, ini lihat gambarnya, benda yang ada aslinya sama dengan yang ada di cermin. Ya, tingginya sama, besarnya sama. Cuma kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. Jadi kalau kalian naruh di belah di kanan, kelihatannya nanti di kiri. Ya, bayangannya juga semu. Nah, sekarang cermin cekung. Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Ya, jadi kelihatannya agak besar, kemudian tegak, tetapi semu. Kemudian, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, kelihatannya seperti nyata seperti itu. Kemudian terbalik dan diperkecil. Itu cermin cekung. Contoh, bagian cekung sendok makan, lampu senter, lampu mobil. Ya, kita lihat gambarnya. Nah, ini kalau bayangan si patung ini di hadapan sendok yang cekung, nah itu akan lebih besar, ya. Sama juga ini di lampu senter, kalau kamu bercermin di sini, bayangannya akan besar. Sama dengan di mobil, ya, yang di dalam mobil itu seperti itu, ya.
Itu lampu mobil, senter ya, sendok bagian dalam itu cermin cekung. Nah, sekarang cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Jadi tegak, maya, dan diperkecil dari ukuran benda sebenarnya. Cermin cembung yaitu bagian cembung sendok dan kaca spion. Kita lihat contohnya. Nah, ini bagian cembungnya, nah, yang menghadap begini ya, yang ininya kali ini cembungnya di dalamnya. Itu kelihatannya lebih kecil. Nah, coba di rumah, ambil sendoknya, kalian kamu bercermin di situ, pasti akan lebih kecil ya, sendok bagian luarnya. Ini juga kaca spion mobil sama seperti itu. Nah, sekarang sifat cahaya pada periskop. Nah, periskop itu digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Nah, ini kapal-kapal selam menggunakan periskop untuk melihat keadaan di atas permukaan laut. Umpamanya kapal selam untuk perang, umpamanya itu mengintai musuh-musuh yang ada di permukaan laut. Tapi kapalnya tidak akan kelihatan di atas permukaan laut. Bisa diputar-putar begitu sehingga bisa melihat keadaan di sekitar permukaan laut. Orangnya ada di dalam kapal selam di bawah laut. Nah, cara kerja periskop. Cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop dipantulkan oleh cermin. Nah, ini cermin yang pertama ya, memasuk ke bayangan itu. Kemudian pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua, ya, cermin yang ada di bawahnya. Kita lihat sebentar ya. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Ya, kembali dipantulkan, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Nah, ini kita melihat di sini, tapi kita sudah bisa melihat di atas permukaan laut. Nah, ini periskop bisa diperbesar, bisa diputar ke kanan ke kiri. Ya, seperti itu. Ini nahoda kapal selamnya seperti ini ya. Ini melihat keadaan di permukaan laut. Kita lihat cara kerjanya. Nah, ini cara kerja dari periskop. Nah, ini di atas permukaan laut ini kan, di atas umpamanya. Ini periskopnya seperti ini, bentuk L ya. Ini cahaya masuk ke tabung ini ya. Ada cermin taruh miring di sini. Cermin ini bisa melihat ke sini, bisa mencerminkan ke bawah. Di bawah cermin kedua juga begitu, miring. Bisa ke atas, bisa ke samping pantulannya. Jadi cahaya masuk ke cermin pertama ya. Kemudian cermin pertama ini memantulkan cahaya ke cermin kedua. Karena sifat cahaya kalian sudah tahu bahwa cahaya itu merambat lurus ya, merambat lurus. Ya, jadi pantulkan ke cermin kedua. Cermin kedua ini memantulkan cahaya ke mata. Nah, mata ini memantau di sini sehingga gambar yang ada di permukaan laut ini akan dilihat oleh kita yang ada di dasar laut. Seperti itu. Nanti kalian coba membuat periskop dengan karton boleh di rumah, dengan tabung juga boleh. Lihat cara kerjaan seperti ini, diisi cermin di sini. Ya, di sudutnya ini juga diisi cermin sehingga bisa memantulkan ke bawah dan ke samping. Ini juga ke bawah, ke samping, ini ke atas dan ke samping. Kalian melihatnya dari sini sehingga kalian bisa melihat keadaan di atas permukaan laut di sini. Ya, paham kan? Sangat gampang kerja periskop. Kita lanjut. Nah, sampailah kepada sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Nah, perang gerilya ini biasanya dilakukan di hutan-hutan.
Jadi menyerang secara tiba-tiba, setelah menyerang kembali lagi bersembunyi di hutan-hutan seperti itu zamannya rakyat perang di Ponorogo itu. Sedangkan Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November tahun 1785. Tuh. Kita lanjut. Nah, kita akan belajar menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Ya, tokoh nasional, informasinya apa kita dapat dari Pangeran Diponegoro ini. Nah, kita gambar informasinya kita dapatkan informasi dari Pangeran Diponegoro adalah Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Seperti itu. Menyajikan hasil identifikasi pahlawan pada masa kerajaan Islam dalam bentuk peta pikiran. Tentang peta pikiran sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Umpamanya ini ada Sultan Iskandar Muda. Ya, kita bentuk peta pikirnya seperti ini. Perjuangannya membentuk Angkatan Perang Aceh. Terus perjuangannya juga menjadikan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Terus sikap kepahlawanannya dari Sultan Iskandar Muda adalah rela berkorban, tidak mudah menyerah, berani melawan penjajah. Seperti itu. Nah, sekarang kita sampai pada sikap yang sesuai dengan nilai-nilai daripada Pancasila. Sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila yaitu umpamanya sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Yaitu sikapnya adalah yang sesuai dengan sila pertama adalah taat menjalankan ibadah. Ibadah agama ya, ataupun kepercayaan yang telah diakui oleh pemerintah. Kemudian menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah. Itu adalah sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila, sila yang pertama. Kita lanjut. Terus sikap yang sesuai dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memiliki sikap tenggang rasa. Merasakan penderitaan orang lain, kita juga ikut merasakan, ikut prihatin, kita juga saling harus membantu orang lain, seperti itu. Terus menghormati hak orang lain. Jadi, hormatilah hak-hak orang lain, jangan dikekang haknya seseorang. Seperti itu salah satu dari sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Masih banyak sikap-sikap yang lain yang sesuai dengan sila kedua. Kita lanjut. Nah, sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Menghormati produk buatan bangsa sendiri, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau sendiri. Jadi juga cinta tanah air juga ada di sini ya, mencinta produk dalam negeri, bangga terhadap produk produksi dalam negeri, menggunakan produksi dalam negeri ya. Itu adalah sikap sesuai dengan sila ketiga, mengutamakan kepentingan bersama, yaitu juga sila ketiga. Kita lanjut. Nah, sekarang sesuai dengan sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu umpamanya menghargai perbedaan pendapat orang lain. Kedua, mengembangkan sikap demokratis, itu adalah sesuai dengan sila keempat daripada Pancasila. Kita lanjut. Nah, sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menghargai hasil karya orang lain. Kemudian yang kedua, membantu korban bencana alam. Nah, seperti itu sikap yang sesuai dengan sila yang kelima. Ya, sekarang kita lanjut lagi materinya.
Nah, sampailah kepada sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Contoh-contoh sikap pengamalan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian contoh sikap pengamalan Pancasila, sila kedua, yaitu menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran serta keadilan. Terus contoh sikap pengamalan Pancasila ketiga, yaitu cinta dan rela berkorban untuk tanah air. Nah, masih aja contoh yang lain, coba kalian cari lagi. Kemudian contoh sikap pengamalan Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian contoh-contoh sikap pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu bersikap adil, menghormati hak orang lain, dan bekerja keras. Tanggung jawab sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila, umpamanya ini kerja bakti kekeluargaan. Nah, ini membantu korban bencana alam, ini ada posko sumbangan korban bencana alam. Nah, seperti ini adalah sesuai dengan sila kelima daripada Pancasila. Ya, tanggung jawab sosial sila kelima daripada Pancasila, umpamanya ini, ini menghormati hak orang lain, tidak melakukan pemborosan air, ini sesuai dengan sila kelima. Kemudian kita menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Salah satu cara mempermudah kita dalam mengingat isi teks adalah dengan membuat tabel. Informasi sikap kepahlawanan tokoh juga dapat kamu buat dalam bentuk tabel. Hal-hal penting yang dapat kita tuliskan antara lain latar belakang dan sikap kepahlawanan yang patut diteladani. Nah, ini, ayo baca teks tentang pahlawan tak terduga. Kemudian nanti kalian temukan informasi dan sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani dari teks tersebut. Ya, ini ada judul bacaan, yaitu pahlawan tak terduga. Ya, coba Bapak bacakan ya. Kita mulai. Pahlawan tak terduga. Boni menggaruk-garuk kepalanya. Rambutnya berantakan. Sudah 10 menit Boni berkeliling kelas dari satu meja ke meja lain. Isi tasnya pun berantakan di atas meja. Pensilnya hilang. Boni hanya membawa sebatang pensil ke sekolah. Sekarang pensil itu hilang. Padahal sebentar lagi ulangan matematika akan dimulai. Duh, bagaimana ini? Boni berkeliling mendatangi teman-temannya. Ia ingin meminjam pensil, tetapi teman-temannya menolak. Mereka hanya membawa pensil yang cukup bagi mereka. Lagi pula, teman-teman kesal dengan Boni. Ia jarang membawa alat tulis dari rumah, hanya mengandalkan pinjaman dari teman-temannya. Lalu menghilangkan pensil pinjaman entah kemana. Boni tidak bertanggung jawab. Hari itu muka Boni yang memelas tidak dihiraukan oleh teman-temannya. Gawat! Jika Pak Halim tahu Boni tidak siap, pasti ia tidak diizinkan mengikuti ulangan matematika. Tidak membawa alat tulis bisa dianggap tidak siap mengikuti ulangan. Boni terduduk lemas di mejanya. Ia tahu ini akibat keteledorannya sendiri. Boni bingung bagaimana nanti harus menjawab pertanyaan Pak Halim. Tiba-tiba ada tangan menyentuh punggung Boni. Tangan Bima. Ia menyodorkan sebatang pensil. Ini, kamu boleh pinjam pensilku. Aku membawa pensil lebih
hari ini, katanya. Boni terdiam. Boni ragu untuk mengambil pensil itu, tetapi Bima sudah meletakkannya di atas meja. Boni malu. Boni sering mengejek Bima. Tubuhnya kecil, tak banyak bicara. Walaupun ia pandai, ia hanya diam tak membalas ketika Boni terus-menerus mengejeknya. Hari ini Boni yang terdiam. Bima yang sering diejeknya menjadi penyelamatnya. Boni bisa mengikuti ulangan matematika karena Bima. Pahlawan tak terduga. Karya Santi Endriati. Yang membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Sesudah membaca teks informasi, kita akan lebih memahami sebuah informasi. Manfaat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks yaitu memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kemudian menambah pengetahuan itu. Jadi itu gunanya untuk itu tujuannya membandingkan informasi sebelum atau sesudah membaca teks. Ya, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan tinggi nada yang sesuai. Hari Merdeka merupakan salah satu lagu kebangsaan untuk memperingati hari lahirnya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lagu tersebut diciptakan oleh H. Mutahar. Ketukan pada lagu Hari Merdeka adalah setengah ketukan. Ya, coba Mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka karangan H. Mutahar. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekarang kita nyanyikan notasi angka. Sol, 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 mi, re, mi, fa, re, do, sol. Sol, 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 fa, sol, la, fa, mi. Do, la, la, fa, sol, la, sol, mi. Sol, 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 do, mi, re, do, re, sol, fa, re. Mi, re, mi, fa, re, do, sol, la, fa, mi, re, mi, fa, re, do. Sol, la, si, do, sol, re, sol, mi, re, fa, mi, sol, do, sol, fa, mi, re, fa, mi, sol, la, si, do, sol, re, sol, mi, re, fa, mi, sol, do, sol, fa, mi, re, do. Ya, bagus, mantap. Kita belajar lagi lebih banyak, belajar notasi angka, dan nanti kita belajar notasi balok. Bisa kita belajar main piano juga ya. Nanti kita lanjut. Mempresentasikan informasi penting dari teks. Informasi dapat diperoleh setelah membaca teks dengan cermat. Informasi dapat menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Informasi dapat digunakan sebagai bahan presentasi. Saat presentasi dilakukan dengan percaya diri, tidak boleh ragu-ragu, harus yakin ya. Pada saat mempresentasikan isi teks tersebut. Kita lanjut. Nah, tidak terasa sudahlah sampai evaluasi. Yang pertama, sebutkan 3 jenis cermin berdasarkan bentuknya. Kedua, sebutkan 3 sifat bayangan dari cermin datar. Nomor 3, sebutkan 3 sifat bayangan dari cermin cembung. Nomor 4, jelaskan cara kerja periskop.
Nomor 5, siapakah pengarang lagu Hari Merdeka? Ya, sampai di sini dulu anak-anak. Kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Dah. Ya.